Assalamualaikum FKRC, apa kabar semuanya? Semoga kita baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Jantilatar, biasanya dipanggil Nurul. Kali ini saya akan menjadi MC untuk Q&A part 1. Jadi teman-teman semua, kali ini kita akan memasuki rangkaian Q&A part 1. Nah, pasti teman-teman gak sabar kan untuk dengar hasil jawaban dari para paslon kita? Yuk kita simak berikut ini. Perkenalkan, nama saya Hafiz Firmadia Putra. Saya merupakan calon ketua Senat periode 2021-2022 dan bersama wakil ketua saya yaitu Elza Rahma, kami merupakan paslon nomor urut 1. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman buat semua dan dikumpulkan oleh teman-teman BPM. Yaitu yang pertama, berdasarkan visi misi kami, yaitu Hafiz dan Elza, fokus terbesar kami untuk kepengurusan kedepannya itu apa dan di latar belakangi apa hal itu. Baik, untuk menjawab, fokus terbesar kami yaitu adalah memperbaiki internalnya Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Mengapa? Berdasarkan masalah yang kami dapatkan serta masukan yang kami dapatkan, kurang lebih rata-rata dan umumnya itu hal dasarnya itu adalah masalah dari komunikasi kebersamaan serta kurang terbukanya antara satu sama lain. Jadi dari kebersamaannya yang kurang dan kurang respectnya antar sesama anggota departemen lain dan staf ahli. Lalu juga karena kurangnya komunikasi akibatnya banyak terjadi kesalahpahaman antar anggota anggota departemen juga dan staf ahli. Dan di sini juga kurang terbukanya antar sesama, bahkan juga ke BPH. Nah, di sini juga membuat terjadi kesalahpahaman serta kita kurang saling mengerti satu sama lain. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Kita di pengurusan saya dan Firza adalah menyatukan dan mempererat solidaritas di Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, karena selama kepengurusan pandemi ini menurut saya dan Firza itu perlu ditingkatkan komunikasi antar senat sehingga terwujudnya kerjasama antar senat dalam mencapai tujuan bersama. Menurut saya dan Igor, hal yang perlu diangkat berdasarkan visi misi kita adalah potensi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, terutama potensi di bidang organisasi, karena di dalam organisasi kita dapat belajar sesuatu hal yang tidak bisa kita dapatkan di bangku perkuliahan. Dan juga fokus terbesar kita adalah meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa solidaritas, karena di masa pandemi ini kita tidak dapat berinteraksi secara langsung, sehingga kurangnya rasa kebersamaan antar senat mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi ataupun antar mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Seperti misi kita yang pertama, yaitu meningkatkan rasa kebersamaan dan memiliki sifat yang terbuka, namun tetap berpegang teguh pada prinsip solidaritas untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga hal ini harus diberikan tanggapan serius di kepengurusan saya dan Igor. Dan dari latar belakang saya terhadap visi misi ini adalah, visi misi ini akan mungkin terjadi dengan cara melibatkan seluruh anggota di Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran di dalam setiap prokja, karena hal ini dapat memicu adanya kerjasama tim atau teamwork dan juga akan menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi antar Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana kami menumbuhkan sense of belonging dan sense of responsibility untuk setiap pengurus SEMA FKUY. Baik, yang pertama adalah sense belonging. Sense of belonging ini merupakan rasa memiliki dan rasa dihormati. Kami memiliki cara, yaitu menciptakan hubungan yang emosional terhadap terhadap anggota, dan juga membangun hubungan yang positif serta tidak membeda-bedakan anggota, dan juga
saling terbuka satu sama lainnya. Nah, hal hubungan sosial yang positif ini bagaimana? Contohnya mungkin saja bisa seperti kita mengucapkan atau membuat ucapan selamat ulang tahun mungkin di post di IG-nya Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, dan ini juga merupakan menumbuhkan rasa bahwa ternyata mereka ini dianggap loh di Senat ini. Mungkin itu. Lalu selanjutnya adalah sense of responsibility, akan dijawab oleh Elza. Lalu, untuk menemukan sense of responsibility atau rasa bertanggung jawab, caranya yaitu dengan memberitahu apa arti tanggung jawab. Hal ini bisa kami sampaikan secara langsung atau melalui kadep atau kastaf. Lalu yang kedua adalah menegaskan dan mengingatkan sanksi kepada pengurus dalam memegang amanah tersebut. Dengan seperti itu, pengurus akan terpicu untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Namun kembali lagi, bahwa rasa bertanggung jawab itu harus dibentuk dari diri sendiri terlebih dahulu. Untuk menemukan sense of belonging dan sense of responsibility ini dapat terbantu dengan program kerja kami yaitu Menvesema dan Sibling, karena dengan program tersebut pengurus memiliki wadah untuk meningkatkan rasa memiliki dan bertanggung jawab. Tentunya menumbuhkan rasa percaya diri terhadap kepengurusan SEMA Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi ke depannya. Karena menurut saya dan Firza atau menurut kita semua bahwasanya kepercayaan itu atau suatu percaya diri itu suatu hal yang penting dalam mencapai suatu keberhasilan. Jadi dengan adanya suatu rasa kepercayaan diri ini sehingga terwujudnya hubungan yang lebih erat lagi, yang lebih dekat lagi antar senat untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang terpenting menurut saya dan Firza atau menurut kita semua adalah kita sama-sama mewujudkan itu rasa keberanian dalam mengambil tanggung jawab dan risiko, dan juga tentunya mempunyai keharusan untuk bekerja sama di suatu organisasi tersebut tentunya, dan saling menghormati, menghargai dan menjaga apapun yang ada di SEMA Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Untuk menemukan sense of belonging dan sense of responsibility, kita perlu membangun relasi dan juga membangun kepercayaan. Karena kepercayaan sangat penting untuk keberhasilan kita di dalam suatu organisasi. Dan kepercayaan juga dapat meyakinkan antar anggota Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi, meyakinkan mereka bahwa kita dapat menyelesaikan tugas atau menyelesaikan tanggung jawab atau menyelesaikan proja yang telah diberikan. Dan juga kita dapat membangun komunikasi kita antara Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi, juga untuk meningkatkan efektivitas kerja kita. Pertama, kami mengarahkan teman-temannya untuk melakukan pendekatan dan mencari tahu akar masalahnya ia menjadi demotivasi. Itu apa? Lalu jika masih demotivasi, pendekatan akan dilanjutkan ke kadep atau kastaf. Namun jika masih demotivasi juga, kami sendiri akan turun, yaitu mendekati secara personal. Kita ajak bercerita dan mendengarkan semuanya. Lalu berikan mereka waktu sejenak dari organisasi untuk istirahat dan self-awareness. Lalu kita beri afirmasi positif agar demotivasi tersebut berubah menjadi motivasi. Salah satu anggota Senat mengalami demotivasi atau kehilangan semangat kerja di dalam organisasi, tentunya saya dan Firza akan melakukan pendekatan terhadap salah satu anggota yang mengalami demotivasi. Nah, dari sini kita akan mengajak ngobrol terhadap salah satu anggota ini, kira-kira faktor apa saja sih yang dapat memicu mereka untuk tidak semangat bekerja. Dan tentunya saya dan Firza akan memberikan itu suatu dukungan yang lebih terhadap salah satu anggota yang mengalami demotivasi ini. Ya, menurut saya dan Igor, sifat demotivasi ini adalah sifat yang harus ditanggapi dengan serius. Karena sifat demotivasi ini akan dapat menular ke antar senat mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi jika tidak ditanggapi dengan serius. Dan untuk menghadapi permasalahan seperti ini, kita juga butuh bantuan dari kastaf, kadep, atau stakeholder di senat mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi atau anggota di departemen tersebut dan juga teman-teman terdekat dari anggota tersebut. Kenapa seperti itu? Karena untuk memotivasi kita perlu dari orang yang mereka kenal terlebih dahulu agar pesan-pesan motivasi kita itu dapat tersampaikan secara langsung ke anggota tersebut. Dan pastinya kita juga akan turun langsung untuk menyemangati mahasiswa tersebut
agar tidak hilang semangat di tengah-tengah, hilang semangat untuk berorganisasi di tengah-tengah, serta kita juga akan meminta setiap departemen untuk lebih mempererat dan lebih menyatukan departemen tersebut ataupun staf tersebut agar tidak terjadi sifat seperti ini, sifat demotivasi seperti ini. Nah, gimana nih teman-teman? Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Dan jangan lupa saksikan part-part selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.